Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah English for Kids. Baik, this time saat ini kita akan bahas terkait dengan perangkat pembelajaran ya yang akan kita lakukan atau akan kita buat saat mengajar di PAUD, baik mengajar bahasa Inggris ataupun mungkin mengajar keterampilan lainnya. Nah, di sini saya akan berfokus pada dua aspek, yaitu silabus atau biasa tema yang digunakan untuk anak usia dini dan juga contoh RPPH yang biasa digunakan begitu ya. Baik, yang pertama di sini tema. Nah, kalian kan akan mengajar anak begitu kan, mengajar anak bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin fokusnya pada alfabet dan number, which is fine, oke. Namun selain dua topik tersebut ada banyak sekali topik-topik yang bisa kita gali untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini. Nah, kalau kalian kebingungan topik apa saja, kalian bisa menjadikan tema ini sebagai rujukan utama, yaitu daftar tema dan cakupan tema untuk kurikulum 2013 di PAUD. Nah, secara umum total temanya ada 8 ya, yang kita bagi dalam 2 semester, yaitu ada tema diriku, keluargaku, lingkunganku, binatang, tanaman, kendaraan, alam semesta, dan negaraku. Nah, misalnya 4 tema pertama itu kita ajarkan di semester awal, semester ganjil, dan kemudian 4 tema berikutnya itu di semester genap. Nah, diriku itu kalau kalian misalnya mau ajarkan dalam bahasa Inggris, make sure kalian paham dulu apa-apa saja kosakata yang akan jadi target yang kalian ajarkan kepada anak. Misalnya myself, my identity, my body, and my favorite. Jadi banyak sekali saya lihat mahasiswa yang ingin sekali mengajarkan banyak hal kepada anak usia dini, tetapi sayang sekali kalau setelah saya cek kemampuan bahasa Inggrisnya untuk kata-kata yang cukup umum, mereka masih banyak kesulitan, nggak tahu, dan sebagainya. Jadi saya bilang, pastikan kalian paham dulu, mengerti dulu, dan tahu cara penggunaannya, kemudian ajarkan ke anak. Karena walaupun banyak yang menganggap anak mungkin belum tahu banyak hal, tetapi sesungguhnya mereka itu kadang lebih tahu banyak hal dibandingkan kita, apalagi terkait bahasa asing. Kenapa? Karena exposure mereka misalnya menggunakan YouTube, mendengarkan lagu di TV, lagu Inggris begitu, atau lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, itu mereka sudah punya memori tentang itu. Jadi saat kalian mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai, mungkin saja akan jadi pertanyaan bagi anak, atau mungkin juga anak akan kebingungan mana sebenarnya yang benar, mana sebenarnya yang masih keliru. Jadi itu yang selalu saya tanamkan. Jadi empat untuk semester genap dan ganjil, dan 4 untuk semester genap ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan materi pembelajaran di anak usia dini, khususnya dalam bahasa Inggris. Jadi dari satu subtema kalian bisa jadikan cakupan tema dalam beberapa minggu. Misalnya untuk nomor 1 diriku itu kalian mungkin memberi akumulasi waktu sekitar 3 minggu. Jadi misalnya my identity for 1 week, you have to teach them about their name, teach them untuk memperkenalkan diri, nama, apalagi sorry. Sebentar. Misalnya kalian ajarkan name, kemudian kalian ajarkan address, atau kalian ajarkan what else? Kalian bisa ajarkan jenis kelamin dan sebagainya. Contohnya juga untuk tema my body, kalian bisa ajarkan part of my body, eyes, nose, mouth, ears, hair, hands, and such. Banyak sekali target kosakata yang bisa kalian jadikan pedoman untuk mengajarkan tema-tema tersebut. Jadi jangan pernah merasa kehilangan materi atau nggak tahu materinya apa. Jadi ini tema-tema yang ada di kurikulum 2013
sangat bisa kalian jadikan pedoman untuk mengajarkan materi. Nah, perbedaannya adalah bagaimana menciptakan tingkat kesukaran atau tingkat materi, kedalaman materi maksud saya ya. Jadi sesuaikan dengan usia anak. Kalau kalian mengajar usia 3-4 tahun itu seperti apa? 4-5 tahun dan 5-6 tahun itu semua usianya akan menentukan kedalaman materi yang akan diajarkan. Namanya age appropriate pedagogy. Jadi bagaimana kita menyesuaikan model pembelajaran kita, materi pembelajaran kita dengan usia anak, khususnya untuk anak usia dini yang memang secara kemampuan mereka masih sangat awal begitu. Jadi jangan sampai memberikan materi yang terlalu berat untuk usianya atau bahkan mungkin terlalu mudah untuk atau kurang menantang bagi mereka. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan yang baik oleh guru PAUD. Baik. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh RPPH yang digunakan di PAUD atau rencana pembelajaran harian ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi setiap harinya kita guru PAUD harus membuat satu RPPH yang menerangkan apa yang akan kita lakukan dari awal anak masuk ke sekolah sampai anak pulang. Jadi seperti tadi diturunkan dari silabus, dari tema, subtema, cakupan tema, kemudian diambil lagi khusus untuk hariannya. Misalnya tadi saya sebutkan subtemanya di RIKU, cakupan tema, temanya di RIKU, subtemanya identitasku, dan sub-subtema atau cakupan tema itu bagiannya dari tentang usia. Jadi misalnya apa yang akan diajarkan. Jadi kita fokus di sini ya di bahasa anak memiliki sifat santun. Sifat santun ini artinya apa yang ditunjukkan dari perkataan, dari kata-kata yang diucapkan. Nah, umumnya kalau untuk menunjukkan sifat santun, kita fokusnya pada beberapa kata-kata ajaib seperti thank you, terima kasih, I'm sorry atau sorry, minta maaf kalau berbuat salah. Kemudian ada juga kata help me atau please help me, minta tolong, untuk kata tolong. Tolong, thank you, terima kasih, maaf, dan tolong itu penting karena juga kita masukkan dengan kata terima kasih kembali, you're welcome, atau no worries, atau that's okay. Banyak sekali kata-kata yang bisa dipilih. Jadi selain mengucapkan kata santun ini, jadi penggunaan ketiga atau kata-kata tadi itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Karena seperti saya bilang, anak itu belajar melalui pengalaman langsung. Jadi kalau anak membuat salah, kita langsung cepat ajarkan. Kalau salah, minta maaf, you can say this, I'm sorry, forgive me, I'm sorry, lebih umum ya. Jadi saya minta maaf begitu. Dari pengalaman langsung itu anak belajar lebih bermakna karena dia bukan saja tahu arti katanya, tapi dia tahu cara penggunaannya dan dia tahu situasi seperti apa yang harus kita gunakan. Kata-kata thank you, I'm sorry, dan please help me, gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada 3 tahapan. Yang penting ada pembukaan atau introduction, inti atau main activity, penutup itu closing-nya. Jadi seperti kalian lihat di semua kegiatan ini sebenarnya kita bisa sisipkan kemampuan berbahasa. Misalnya di pagi hari you can say greetings to your friends, okay, or you can say greeting to your teachers. Misalnya kita ajar anak good morning, how are you, itu bagian dari greeting yang bisa kita ajarkan di pagi hari. Dan itu juga bagian dari sopan santun, menanyakan kabar, menyapa orang lain. Nah, itu bagian dari sopan santun. Kemudian mungkin di kegiatan inti, saat anak mungkin dibantu teman lain, they can say thank you. Saat anak misalnya berbuat salah kepada orang lain, dia akan say I'm sorry. Nah, kemudian untuk di penutup, itu juga kita masih bisa pakai greetings, see you tomorrow, see you next time, thank you for helping me today, something like that. Jadi di setiap aktivitas pembukaan, inti, dan penutup, penggunaan bahasa Inggris itu bisa dielaborasikan, bisa dipasang di mana saja. Jadi kalian jangan terlalu kaku ya. Oh, saya cuma mau mengajarkan bahasa Inggris di kegiatan inti. No, itu actually you can teach them in every possible situation. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti ini contoh. Ini perlu diketahui RPPH untuk PAUD itu tidak ada bentuk bakunya. Artinya
harus seperti ini, harus seperti itu, tidak ada, tapi ada persyaratan apa-apa saja yang harus ada dalam RPPH tersebut. Misalnya kayak tujuan materi, kalau ini hal-hal seperti keterangan terkait dengan kelas itu harus ada. Tapi kalau bentuknya entah kalian mau buat tabel ataupun bukan dalam bentuk tabel itu tidak masalah. Yang penting harus ada informasi-informasi penting terkait pembelajaran pada hari tersebut. Oke, baik. Untuk yang ingin bertanya silahkan kalau masih ada yang masih belum jelas dari penjelasan saya. Atau kalau tidak sempat bertanya melalui langsung, silahkan chat ke grup kita, nanti saya akan jawab semua pertanyaan yang ada di situ. Well, thank you. If you don't have any question, I will end this meeting today. Thank you very much for all your attention. I hope to see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.